Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Agus Mahmudin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat web server menggunakan Linux di virtualbox machine dan mungkin proxy server juga. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Pertama-tama saya akan membacakan sebuah studi kasusnya teman-teman. Nah, jadi kita akan buat topologinya seperti ini. Jadi ada internet, kemudian DMS networknya. DMS network ini nanti isinya adalah web server dan juga proxy server. Kemudian ada LAN yang terhubung langsung ke router tersebut. Nah, spesifikasi soalnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada web server yang menggunakan Linux, menggunakan NGX, Apache, kemudian ada proxy server menggunakan Squid, kemudian memakai domain publik kampus.ac.id, kemudian web internal internet.kampus.ok, menggunakan SSL, menggunakan sertifikat resmi, menggunakan proxy digunakan untuk, proxy ini nanti digunakan untuk filtering konten, kemudian caching dan juga monitoring akses teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita masuk ke virtual FM Mikrotiknya, cara instalasi dari FM Mikrotik ini teman-teman, jika kalian menambahkan atau membuat baru di sini, teman-teman, semisal kita menggunakan nama FM Sin, FM Mikrotik. Nah, di sini kalian harus menyiapkan file yang namanya ISO dari Mikrotik Router OS ya teman-teman. Kalian nanti bisa browsing sendiri. Nah, jika kalian sudah terlanjur menginstal Linux di sini, kalian bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke storage. Nah, di sini teman-teman, di penyimpanan SATA-nya teman-teman. Nah, kalian bisa ubah di sini teman-teman. Jadi kalian bisa ubah dan tambahkan file dari Mikrotik CHR FDA ini teman-teman. Seperti itu. Kalian bisa lihat tutorial di YouTube lain teman-teman. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke konfigurasinya, pertama-tama kita masuk ke FM Mikrotik, kemudian pilih setting, kita masuk ke network. Nah, di sini teman-teman, karena adapter satu ini nanti digunakan sebagai akses ke internet, maka kita gunakan ini sebagai net saja. Oke, kita next. Nah, di sini untuk adapter 2-nya kita akan menggunakan internal network teman-teman. Nah, kita beri nama seperti di studi kasus tadi, yang mana menggunakan DMZ network. Oke, kita gunakan DMZ network gini saja. Oke, kemudian kita bisa masuk ke adapter 3. Nah, ini juga sama teman-teman, kita gunakan internal networknya, kita beri nama seperti di sini tuh, LAN network. Oke, kemudian kita oke saja jika dirasa sudah. Nah, kita oke saja. Nah, setelah itu teman-teman, kita coba masuk ke Mikrotiknya. Coba saya fullkan.
sini kita ketikkan admin kecil, kemudian passwordnya kosong. Nah, kita akan dibawa masuk ke Mikrotik. Kemudian kita masukkan dulu password barunya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, nah di sini saya sudah membuat catatan teman-teman. Jadi apa saja yang akan kita konfigurasi di virtual mesin Mikrotik teman-teman. Coba kita tambahkan ini teman-teman. Nah, kita copy paste di sini, apakah bisa? Ternyata tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus mengetikkan satu persatu. Oke, tidak apa-apa. CMD sebagai alternatif untuk copy pastenya. Nah, di sini teman-teman kita langsung saja lanjut ke konfigurasi untuk virtual mesin web server. Pertama-tama, nah karena di sini juga membutuhkan banyak sekali sintak yang akan kita masukkan. Di sini kita masuk ke web servernya teman-teman.
Kemudian di tab network, kemudian kita biarkan ini menjadi NAT. Oke, kita masuk di sini teman-teman, kita masuk ke port forwarding. Di sini kita tambah, kita beri nama hostnya itu sesuai dengan. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Nah kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah jika sudah seperti ini, coba kita masuk ke web servernya teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi kita gunakan CMD lagi untuk kontrolnya di sini supaya bisa copy paste ya teman-teman. Oke, kita langsung saja, kita langsung coba kita ini dulu. Oke, kita install terlebih dahulu teman-teman untuk ininya. Setelah itu kita akan pastekan semua ini di web servernya ya teman-teman. Oke. Nah jika sudah seperti ini, kita langsung saja pastekan semuanya teman-teman. Oke, kemudian kita klik enter. Oke teman-teman, setelah kita konfigurasi web servernya tadi, nah kita akan coba tes ping ke IP pada web servernya. Nah, di sini sudah bisa berjalan ya teman-teman. Nah, kalau kalian mengikuti video tutorial ini, nah jangan sampai keliru ya teman-teman, karena tadinya di sini VirtualBox-nya untuk virtual machine di web servernya saya tadi tidak mengaktifkan, jadi terjadi timeout atau tidak bisa dipanggil ya teman-teman IP-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi virtual dari proxy servernya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk tahapannya kita sampai teman-teman, kita akan kita akan masuk ke sini dulu. Nah, di sini kita akan remote dari command prompt ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah
tahap konfigurasi telah selesai dilakukan di web server dan juga proxy server. Nah, kita bisa mengujinya menggunakan klien di Windows XP ya teman-teman. Nah, kalian bisa mengujinya sendiri teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menganalisis skenario masalah yang ada. Nah, yang pertama, website publik sering lambat saat jam sibuk. Nah, ini bisa disebabkan oleh keterbatasan resource pada server atau bandwidth yang terpakai habis. Pada konfigurasi CHR yang kita gunakan tadi, terdapat batasan kecepatan 1 Mbps ya teman-teman. Selain itu, jika banyak user yang mengakses konten statis yang sama berulang kali, server akan bekerja keras, jadi akan menyebabkan server itu lambat atau mungkin juga bisa down. Nah, solusinya adalah untuk mengoptimalkan fitur judging pada switch proxy yang sudah kita masukkan di script tadi, agar konten statis yang disimpan dalam memori lokal, serta menerapkan quality of service di MikroTik yang memprioritaskan traffic web teman-teman. Beberapa user yang dapat mengakses situs terblokir ini biasanya terjadi karena user tidak menggunakan pengaturan proxy di web browser mereka atau bypass proxy. Karena aturan firewall kita sebelumnya hanya memblokir port 80 dan 443 standar, user pintar untuk menggunakan VPN atau DNS over HTTPS. Nah, solusinya untuk menerapkan transparan proxy di MikroTik agar semua traffic HTTP bisa masuk ke proxy tanpa harus menyetel browser ke klien secara manual. Oke, yang selanjutnya cache proxy tidak berjalan optimal. Berdasarkan kasus tersebut, log yang muncul tadi ada kesalahan pada konfigurasi reverse pattern yang sempat terpotong saat copy paste, menyebabkan Squid tidak tahu berapa lama harus menyimpan objek di memori. Solusinya adalah memastikan directory cache sudah dibuat dan diberikan izin akses yang benar agar Squid bisa menulis file cache ke disk. Oke. Untuk masalah yang selanjutnya teman-teman, terjadi serangan brute force pada web server. Ini bisa terjadi karena kita kan tadi melakukan forwarding melalui destination NAT. Nah, di MikroTik, kemudian di port 80 atau 443 di web server terbuka langsung ke dunia luar. Penyerang mencoba untuk menebak password login melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, solusinya kita sudah memasukkan modul limit rate yang kita konfigurasi tadi di NGX. Ini akan membatasi jumlah permintaan per detik dari satu IP yang atau bisa disebut dengan rate limiting. Kemudian penyerang yang melakukan ribuan ketukan per detik akan otomatis diblokir oleh NGX. Oke, gitu teman-teman. Kemudian log menunjukkan lonjakan trafik abnormal. Ini adalah indikasi serangan DDoS ringan atau adanya bot yang melakukan crawling yang berlebihan. Solusinya adalah untuk mengaktifkan fitur add src to address list di firewall MikroTik. Nah, jika satu IP melakukan koneksi terlalu banyak dalam satu waktu singkat, MikroTik akan memasukkannya ke daftar hitam atau di blacklist secara otomatis selama berjam-jam teman-teman. Oke, untuk masalah yang selanjutnya adalah sertifikat SSL dianggap tidak valid oleh sebagian klien. Ini bisa terjadi karena kita menggunakan self-signed certificate atau sertifikat buatan sendiri. Browser seperti Chrome atau Firefox tidak mengenal otoritas yang menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga muncul peringatan your connection is not private. Nah, solusinya dalam skala produksi di dunia nyata kita harus menggunakan sertifikat dari Let's Encrypt yang gratis atau otoritas berbayar. Nah,
Untuk tugas ini solusinya adalah melakukan import file .jrt ke dalam browser klien sebagai trusted root certificate. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian analisis yang bisa saya sampaikan, dan juga konfigurasi web server dan juga proxy server yang telah kita lakukan tadi. Kurangnya mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.